Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dan menjadah wajada. Kalian pasti tahu kalau sudah backgroundnya seperti ini, pelajaran apa? Benar sekali, yaitu pelajaran matematika. Ingat, matematika itu mudah. Oke, pada pertemuan kali ini Pak Acep akan menjelaskan materi tentang lingkaran. Ya, tentunya kalian tahu dong benda-benda yang berbentuk lingkaran. Oke, benda-benda yang berbentuk lingkaran, coba kalian lihat mana saja yang kalian lihat yang berbentuk lingkaran. Itu Pak yang dikasih warna merah. Iya, benar sekali. Ya, inilah benda-benda yang berbentuk lingkaran. Ya, pasti di rumah kalian juga banyak yang berbentuk lingkaran. Oke, apa sih itu lingkaran? Lingkaran adalah garis lengkung yang titik-titiknya itu berjarak sama ya dengan titik tertentu, yaitu titik pusat ya. Garis lengkung yang titik ini berjarak sama dengan titik pusat. Gampangnya ban sepeda ya. Ban sepeda itu pasti garis ininya atau yang kita tahu yaitu jari-jari itu pasti panjangnya sama semua, makanya berbentuk lingkaran. Nggak mungkin jari-jari sepeda ada yang panjang ada yang pendek ya, pasti sama semua panjangnya ya, makanya itu disebut dengan lingkaran. Itu contoh gampangnya. Nah, kita akan mempelajari juga unsur-unsur lingkaran atau bagian-bagian pada lingkaran. Yang pertama adalah titik pusat. Nah, titik pusat ini adalah sebuah titik yang tepat di tengah-tengah lingkaran ya, tepat di tengah-tengah lingkaran, maka disebut dengan titik pusat. Yang namanya pusat tengah-tengah ya, itu namanya titik pusat. Yang kedua adalah jari-jari. Nah, pasti kalian tahu dong jari-jari yang punya sepeda atau yang sering pakai sepeda ya, yang namanya jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan lingkaran dengan titik pusat, garis lurus yang menghubungkan dengan lingkaran dan titik pusat. Dan jari-jari itu lambangnya R kecil ya, itu disebut dengan jari. Jadi kalau ada R kecil disebut dengan jari. Nah, garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik lingkaran itu disebut dengan jari. Nah, ini kesini sama jari-jari juga ya. Pokoknya garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan titik lingkaran atau jari-jari sepeda itu namanya jari-jari ya. Nah, jari-jari ini adalah diameter dibagi dua. Diameter dibagi dua. Apa Pak diameter? Nah, ini dia diameter. Diameter adalah garis lurus yang melewati titik pusat. Garis lurus yang melewati titik pusat, menghubungkan dua titik sini sama titik sini. Makanya tadi ada, berarti ini jari-jarinya ada berapa dong? Ada dua, yang kesini sama yang sini. Pintar sekali. Makanya diameter itu adalah 2 kali R. Apa tadi R? Jari. Jadi diameter itu R-nya 2. Sebelah sini sama sebelah sini. Makanya 2 kali R atau 2 jari-jari. Jadi diameter itu garis lurus yang melewati titik pusat. Itu gampang ya. Oke. Yang ketiga adalah busur. Oke, busur. Apa itu busur? Pasti kalian tahu dong, memanah. Nah, busur itu garis lengkung AB nih yang warna merah. Ini disebut dengan busur yang melengkung ya. Nah, makanya disebut dengan garis lengkung yang menghubungkan dua titik. Oke, tidak hanya AB ini, kesini juga disebut busur kalau ada dua titik yang menghubungkan dan garis lengkung. Oke, itu busur. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu tali busur. Apa itu tali busur? Nah, pasti kalian kalau memanah itu ada talinya tuh yang tengah. Nah, itu tali busur namanya, yang buat narik ke belakang ya. Nah, tali busur itu adalah garis lurus. Kalau tadi garis lengkung, ini garis lurus AB yang lurusnya. Kalau yang lengkungnya disebut busur, AB-nya. Kalau yang AB lurus ke sini disebut dengan tali busur ya. Selanjutnya yaitu tembereng. Apa itu tembereng? Tembereng adalah daerah ya. Daerah yang berwarna nih, yang diwarnain ini disebut dengan tembereng nih, daerah ini. Tuh, daerah yang dibatasi oleh tali busur dengan busur disebut dengan tembereng. Jadi kalau ada di sini itu disebut dengan tembereng. Daerah ya. Daerah ini nih tembereng. Kalau juring itu adalah daerah juga nih yang berwarna nih, tapi juring itu lebih besar. Ini disebut juring. Dia dibatasinya 2 jari-jari. Kalau ada 2 jari-jari,
itu dibatasi, diapit oleh busur juga disebut dengan juring tuh. Daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari, 1, 2. Nah, dalamnya disebut dengan juring. Di sini misalkan ada 1, 2. Nah, dalam ini disebut juring. Ini ada lagi 1, 2. Nah, dalam ini disebut dengan juring. Itulah juring. Selanjutnya itu apotema. Apa itu apotema? Apotema itu adalah garis OD. Nih, garis tegak lurus OD. Nih, yang OD, O ke D. Ya, yang O ke D disebut dengan apotema. Dari titik pusat menuju titik tali busur nih, yang AB ini tali busur. Pusat ke tali busur, garisnya disebut apotema. Jadi OD ini apotema, ya. Nah, paham semuanya? Oke, mudah-mudahan paham ya. Nanti buku modulnya dibaca, itu semua ada penjelasannya ya, biar lebih jelas lagi bisa diulang-ulang seperti pelajaran bahasa Indonesia dibaca ulang-ulang. Nah, tidak seru kalau tidak ada tantangan. Oke, tantangan yang pertama adalah carilah 7 benda yang berbentuk lingkaran di rumah kalian, mau di sekitar mau di kamar bebas. Yang kedua, foto satu-satu. Oke, difoto, kemudian digabungkan sehingga menjadi bentuk kolase. Paham kan kolase? Ya, difoto bentuk kolase. Lalu kirim ke Pak Acep, Japri, kasih nama kelas. Oke? Itu. Ini nggak usah di screenshot, nanti Pak Acep share di grup. Oke? Terima kasih. Semangat, jaga kesehatan, lakukan tantanganmu, cari di rumah benda yang berbentuk lingkaran, foto, membuat kolase 7 benda itu, kirim ke Pak Acep. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan.